Saat ini kondisi sedang krisis, sedang sulit. Apakah kita sebagai orang sales masih bisa menjual? Caranya bagaimana? Mengenai cara jualan di masa krisis, ada dua catatan penting. Yang pertama, pada saat kondisi normal, tetap ada salesman yang tidak bisa jualan. Tapi pada saat kondisi sedang krisis, tetap ada juga salesman yang masih bisa jualan. Jadi sebenarnya jualan atau tidak, itu bukan hanya tergantung pada kondisi eksternal, apakah itu kondisi normal ataupun krisis. Tapi terutama tergantung pada kondisi internal, yaitu kualitas diri si penjual. Nah, yang kedua, baik kondisi normal maupun kondisi sedang krisis, kita orang sales bisa menjual dengan cara offline maupun online. Tetapi karena adanya keterbatasan di kondisi krisis saat ini dan dengan teknologi yang semakin mudah, maka persentase jualan online menjadi lebih besar dibandingkan jualan secara offline. Nah, ternyata jualan online itu tidak sepenuhnya bisa menggantikan aktivitas-aktivitas offline. Contohnya begini, ada orang mau beli mobil, kemudian sebelum dia memutuskan beli atau tidak, dia ingin test drive mobil itu dulu. Nah, test drive itu harus offline, tidak bisa digantikan dengan cara online. Atau mungkin ada salesman yang punya produk, di mana produk ini harus dipasarkan dengan canvassing ke pasar-pasar tradisional yang masih belum update dengan hal-hal online. Nah, metode canvassing ke pasar tradisional ini pun tidak bisa digantikan dengan metode online, karena mungkin memang segmen pasar tersebut belum update dengan pembelian atau penjualan online. Atau mungkin ada seorang salesman yang ingin ngobrol dengan enak atau ingin entertain customer-nya sambil menikmati suasana kafe. Hal ini pun tidak bisa digantikan dengan online. Jadi tidak semua aktivitas offline bisa digantikan dengan cara menjual dengan cara online. Jadi untuk tetap bisa menjual di saat kondisi sedang krisis, kuncinya adalah tingkatkan kualitas diri kita, terutama dalam hal pertama, selling skills atau keterampilan menjual. Yang kedua, produktivitas harian. Dan yang ketiga, kemauan belajar untuk mengupdate pengetahuan kita. Jadi, pada saat Anda menjual secara offline maupun secara online, Anda harus menguasai hal-hal yang fundamental dalam selling skills atau keterampilan menjual. Apalagi pada saat sedang krisis, penguasaan Anda akan hal-hal yang fundamental dalam selling skills itu harus lebih baik lagi. Contohnya begini, pada saat Anda menjual secara offline, Anda harus melakukan prospecting. Artinya, Anda harus menentukan siapa calon-calon pembeli yang harus Anda temui, siapa target market Anda. Kemudian, di mana Anda bisa menemui calon-calon prospek ini. Dan berapa orang yang harus Anda temui dalam satu hari. Pada saat Anda menjual secara online, Anda pun menggunakan cara berpikir yang sama. Misalnya begini, Anda harus menentukan siapa target market Anda. Kemudian di media-media apa saja Anda harus melakukan aktivitas prospecting atau penjualan. Di media-media apa saja Anda harus melakukan postingan-postingan. Kemudian berapa posting yang harus Anda lakukan dalam satu hari misalnya. Jadi baik Anda menjual secara offline maupun secara online, cara berpikir dalam melakukan aktivitas prospecting itu pada dasarnya sama. Kemudian pada saat Anda menjual, Anda pun harus membangun hubungan. Jadi pada saat Anda menjual offline, tentunya Anda tidak ketemu orang langsung ngomongin produk, langsung ngomongin diskon. Tapi Anda harus membangun hubungan dulu supaya ada emotional bondage antara Anda dengan si prospek ini. Jadi pada saat Anda menjual secara offline, Anda harus membangun hubungan secara emosional. Baru sesudah itu Anda bicara soal produk dan akhirnya soal diskon. Pada saat Anda menjual secara online, Anda pun menggunakan cara berpikir yang sama. Anda harus belajar bagaimana caranya postingan saya di media sosial atau di marketplace atau di media lain itu tidak melulu soal produk. Jadi jangan foto produk, kemudian promo, produk, promo. Tapi Anda pun harus bisa
memposting hal-hal yang sifatnya emosional. Mungkin Anda bisa mengedukasi segmen Anda mengenai kelebihan produk, tetapi yang menyentuh emosi mereka. Atau Anda bisa juga memposting orang-orang yang sudah membeli produk Anda dan mereka puas, mereka senyum, fotonya ada di media sosial Anda. Jadi, baik Anda menjual secara offline maupun secara online, Anda tetap harus menyentuh emosi mereka. Baru Anda bicara soal produk, dan akhirnya soal diskon, sampai akhirnya closing. Jadi prinsipnya adalah, di saat kondisi normal maupun di saat kondisi krisis, Anda tetap harus menguasai selling skill, hal-hal yang fundamental dalam selling skill. Tetapi pada saat kondisi sedang krisis, penguasaan Anda dalam hal selling skill ini harus lebih ditingkatkan lagi. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu produktivitas harian. Jadi prinsipnya adalah setiap hari Anda harus punya target. Jadi tiap bulan Anda punya target penjualan, kemudian di breakdown menjadi target mingguan, sampai akhirnya menjadi target-target harian. Contohnya begini, kalau Anda jualan offline, Anda harus menentukan setiap hari harus ketemu berapa orang. Kemudian dari orang-orang yang Anda temui, apa yang Anda harapkan? Apakah terjadi berapa produk demo, atau bahkan terjadi berapa penjualan per hari, per minggu, ataupun per bulan, tergantung jenis produk Anda. Kemudian pada saat Anda melakukan aktivitas penjualan online, Anda pun menggunakan cara berpikir yang sama. Berapa postingan yang harus Anda lakukan per hari? Kemudian di media mana saja? Kemudian respon apa yang Anda harapkan? Jadi baik Anda melakukan penjualan secara online maupun offline, Anda menggunakan cara berpikir yang sama. Anda harus memiliki target-target harian. Kemudian Anda harus mengevaluasi pencapaian harian Anda. Jadi misalnya di offline, apakah Anda sudah berhasil ketemu jumlah orang yang sudah Anda tetapkan? Kemudian setiap hari atau setiap minggu, apakah Anda sudah mendapatkan jumlah produk demo atau jumlah pemesanan atau penjualan yang sudah Anda tetapkan? Kalau ternyata belum, apa tindakan Anda? Kemudian di online juga sama, apakah Anda sudah berhasil melakukan postingan sejumlah target yang Anda sudah tetapkan? Kemudian apakah Anda sudah mendapatkan respon sesuai yang Anda tetapkan? Atau Anda juga bisa mengevaluasi, apakah cara saya merespon, orang yang merespon postingan saya itu sudah cukup baik? Apakah saya meresponnya cukup cepat atau lambat? Apakah nyambung atau tidak nyambung? Jadi setiap hari Anda harus mengevaluasi pencapaian-pencapaian harian Anda. Jadi baik Anda menjual secara offline maupun online, Anda harus punya target harian dan harus mengevaluasi pencapaian harian tersebut. Dan khusus di kondisi krisis, kualitas Anda dalam mengamankan produktivitas harian ini harus Anda lebih tingkatkan. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas diri dalam hal kemauan belajar untuk mengupdate pengetahuan kita. Misalnya, pada saat Anda menjual secara online, Anda harus mempelajari media-media sosial apa yang paling tepat untuk produk Anda. Mungkin kalau segmen Anda kebanyakan wanita dan usianya di bawah 35 tahun, Anda lebih cocok untuk menggunakan Instagram misalnya. Atau kalau pasar Anda itu adalah gender yang bercampur antara pria dan wanita, dan range-nya jauh, mungkin antara 20 tahun sampai 50 tahun dalam hal usia, mungkin Anda lebih cocok pakai Facebook misalnya. Jadi Anda perlu mempelajari media sosial apa yang paling tepat untuk memasarkan produk Anda. Kemudian marketplace apa yang paling tepat untuk memasarkan produk Anda. Jadi Anda perlu mempelajari media-media sosial atau marketplace yang tepat untuk pemasaran produk Anda. Jadi Anda tidak harus hadir di semua media sosial atau di semua marketplace. Anda hanya harus mempelajari dan memilih yang paling tepat untuk pemasaran produk Anda. Kemudian Anda juga belajar bagaimana cara yang efektif untuk berhasil di media-media tersebut. Dan cara yang paling mudah adalah dengan belajar dari orang yang sudah berhasil, kemudian Anda lakukan penyesuaian atau modifikasi sesuai dengan produk Anda.
Jadi, baik saat kondisi sedang krisis maupun kondisi normal, Anda harus menguasai 3 hal tadi. Tetapi, di saat kondisi sedang krisis seperti sekarang ini, penguasaan Anda dalam 3 hal tadi perlu ditingkatkan. Selamat menjual, saya Francisco Sirait dari Fast Consulting.